Penumpang di Bandara Jalaluddin diprediksi naik 10% saat Nataru. Gubernur umumkan UMP Sulut tahun 2026 naik 6,01%. Atlet skateboard Basral mengharumkan Indonesia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama dari Manado. Saudara, 3 hari jelang perayaan Hari Raya Natal, ratusan warga memadati loket pembelian tiket kapal di kantor KSOP Manado pada Senin pagi hingga siang. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan tiket untuk bisa pulang merayakan Natal di kampung halaman. Antusiasme warga agar bisa mudik Natal dan Tahun Baru begitu tinggi. Ratusan warga rela mengantri berjam-jam sejak pagi hingga siang untuk mendapatkan tiket kapal. Kondisi ini sudah terjadi sejak 5 hari sebelum Natal. Salah satu warga, Reksa Kasiang, yang akan mudik ke kampung halamannya di Morotai, Maluku Utara mengatakan bahwa sejak jam 7 pagi dirinya sudah mengantri di loket pembelian tiket, namun setelah 4 jam mengantri, dirinya baru mendapatkan tiket dengan harga Rp510.000. Datang ke sini jam setengah 7 pagi dan saya antri sudah sekitar jam 11 lewat. Tetapi saya sangat bersyukur sekali. Meskipun antri, tetapi kita budayakan antri untuk mendapatkan sebuah tiket. Dan bersyukur saya dapat 3 tiket dengan biayanya 510 tujuan Morotai. Ini harga naik Bu dari jualan biasa atau kok beda? Tetap, harganya tetap. Sementara Kepala Seksi Keselamatan Belayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Manado, Benaya Yostavia bilang, pada hari Senin ini pihak KSOP Manado telah menyediakan sebanyak 9 armada kapal untuk melayani masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman dengan rute Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, Tobelo, Ternate, Morotai, serta beberapa daerah lainnya. Oke, jadi dapat kami sampaikan bahwasannya untuk puncak mudik angkutan Natal dan Tahun Baru memang diprediksi untuk hari ini. Dan hari ini direncanakan ada 9 armada kapal yang akan berlayar. Jadi untuk peningkatan persentase kenaikan penumpang sendiri, sampai hari ini dari H-7 sampai H-4 sudah ada peningkatan sekitar 5,52%. Dari data yang diperoleh, sejak 7 hari hingga 3 hari menjelang Natal, jumlah penumpang yang naik melalui Pelabuhan Manado terjadi peningkatan sebesar 5%. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, selain pelabuhan laut, transportasi udara juga mulai menunjukkan kepadatan penumpang. Jelang Natal, Bandara Samratulangi Manado mulai dipadati pemudik yang pulang kampung untuk merayakan Natal bersama keluarga. Inilah suasana terminal kedatangan di Bandara Samratulangi Manado pada Minggu pagi. Nampak pintu kedatangan bandara sudah mulai dipadati warga hendak menjemput keluarganya. Penumpang yang tiba ternyata sebagian besar adalah warga Sulawesi Utara yang pulang kampung atau mudik merayakan Natal dan Tahun Baru. Rai Ang dan Immanuel Kindangen, salah satu warga kota Manado yang tiba di Bandara Samrat di pagi itu. Mereka sedang mengenyam pendidikan di Jakarta dan pulang kampung saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Mereka bilang telah memesan tiket jauh-jauh hari. Meski demikian, tiket yang didapati sudah tergolong mahal, yakni di harga Rp2.700.000. Dalam rangka libur Natal atau bagaimana? Dalam rangka libur Natal. Di Jakarta ini apa? Sekolah atau apa? Kuliah. Jadi ini pulang kampung dalam rangka merayakan Natal keluarga. Oke.
Ini sendiri atau ada dengan teman-teman? Teman-teman, rame-rame. Oke. Dek, untuk tiket Tiket lumayan mahal sih, lalu dapat. Kalau aku dapat di 2,8. 2,8. Rata-rata 2,8. Jujur lupa. 2-an lah. Oke. Di Manado ini rencana berapa lama? Sekitar 3 minggu. Menyambut arus mudik Nataru tahun ini, pihak Bandara Samratulangi Manado juga telah membuka posko Nataru dengan fokus pengawasan terhadap pergerakan penumpang, pergerakan pesawat udara, serta kesiapan operasional bandara. Pihak Bandara Samratulangi memprediksi pergerakan pesawat di libur Nataru ini akan meningkat 7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Masih dari Bandara Samrat Manado, saudara, jelang Hari Raya Natal, pergerakan penumpang di Bandara Internasional Samratulangi Manado mulai meningkat. Seperti yang terpantau di terminal kedatangan domestik Minggu pagi, penumpang dari berbagai wilayah di Indonesia memadati areal terminal kedatangan. Aktivitas di Bandara Internasional Samratulangi Manado mulai mengalami peningkatan secara harian sejak posko Natal dan Tahun Baru dibuka 15 Desember yang lalu. Dari pantauan Kompas TV di areal terminal kedatangan Bandara Samratulangi tampak lebih ramai dibandingkan hari normal. Salah satu pemudik bernama Marta yang baru landing dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Manado mengaku kedatangannya di Manado untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Perjalanan mudik menggunakan transportasi udara sudah direncanakan jauh-jauh hari, terutama memesan tiket sebulan sebelum tanggal kepulangan agar harga masih bisa terjangkau. Jakarta. Oh iya, Ibu sendiri ke Manado dalam rangka apa, Bu? Mau mudik, liburan. Untuk Natal ya? Ya. Datang bareng siapa, Bu? Bareng anak sama kak adik. Oh, keluarga ya. Jadi rencana berapa lama, Bu, di Manado? 2 minggu. Oh iya, oke. Bu, ada persiapan apa dari lokasi tempat Ibu berasal kemudian tiba ke Manado? Ya, kesehatan aja. Oh iya. Jaga kesehatan. Bu, soalnya perjalananku panjang. Jauh ya. Dari mana, Bu, kalau boleh tahu? Dari Magelang ke Jakarta dulu baru Manado. Sementara itu, Yanti Pramono, Humas Bandara Samratulangi Manado bilang, pergerakan penumpang baik yang tiba maupun berangkat di Bandara Samratulangi mulai terlihat sejak posko Nataru dibuka 15 Desember yang lalu. 1 pekan sejak dibuka, rata-rata harian penumpang yang melintas di bandara di angka 6 ribuan penumpang. Pada Sabtu 20 Desember kemarin, setidaknya ada 6.880 penumpang yang tiba dan berangkat. Sejak tanggal 15 Desember, sejak posko Nataru dibuka sampai hari ini terjadi memang peningkatan penumpang yang cukup signifikan pada tanggal 20 Desember kemarin, yaitu sekitar 6.880, dan kami masih memperkirakan sampai besok juga akan terjadi peningkatan penumpang. Hari ini dijadwalkan ada sebanyak 51 penerbangan terjadwal yang akan tiba dan berangkat melalui Bandara Internasional Samratulangi Manado. Penerbangan tersebut meliputi penerbangan domestik maupun internasional. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara dari Gorontalo, saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, puncak arus mudik di Bandara Jalaluddin Gorontalo diprediksi akan terjadi pada 24 sampai 26 Desember. Sementara arus penumpang diperkirakan meningkat hingga 10%. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Bandara Jalaluddin Gorontalo memperkirakan akan terjadi peningkatan penumpang sekitar 8 hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Demi kenyamanan dan kelancaran arus mudik tahun ini, pemerintah turut memberikan diskon tarif tiket angkutan udara sebesar 13 hingga 14%. Selain itu, mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, pihak bandara menyiapkan posko layanan terpadu di kawasan bandara. Posko terpadu ini sebagai wadah informasi dan layanan kepada pemudik, mulai dari informasi harga tiket hingga layanan kesehatan bagi penumpang. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo bilang, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 24 hingga 26 Desember 2025 nanti. Pada tahun ini, kebijakan pemerintah adalah terkait pemberian tarif diskon 13 sampai dengan 14% untuk angkutan pesawat udara. Jadi Gorontalo ke Jakarta, Gorontalo ke Ujung Pandang itu diskon sebesar 13 sampai dengan 14%. Tentu dari petugas APSEC akan melakukan
monitoring, checking terhadap penumpang-penumpang yang memang diduga ya kan terkait dengan penggunaan ini. Tentu kami akan lakukan larang untuk ikut penerbangan karena itu nanti bisa membahayakan keselamatan penumpang. Untuk tahun lalu di angkutan Natal tahun baru 2024-2025 itu kenaikan penumpang itu sekitar 5%. Nah, untuk tahun ini perkiraan kami ada kenaikan antara 8 sampai dengan 10%. Calon pemudik pun dihimbau agar selalu memantau informasi layanan penerbangan di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. BPH Migas tinjau stok BBM dan listrik di Kota Palu. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar pasar murah di halaman belakang kantor gubernur Senin pagi. Gerakan pangan murah ini diserbu warga lantaran menjual berbagai bahan pokok dengan harga sangat murah. Pasar murah ini bekerja sama dengan Perum Bulog. Sejumlah komoditi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir hingga telur ayam dijual dengan harga jauh di bawah harga eceran tertinggi. Nampak Gubernur Sulawesi Utara bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan jajaran Pemprov Sulut memantau giat pasar murah tersebut. Di pasar murah kali ini selain warga setempat juga diberikan kesempatan bagi ASN yang merayakan Natal untuk berbelanja di gerai yang tersedia. Warga pun sangat gembira karena bisa membeli bahan pokok dengan harga sangat murah. Paket beras premium contohnya, dengan ukuran 5 kg hanya dijual dengan harga Rp49.000 saja. Sementara minyak goreng dijual seharga Rp16.500 per liter dan telur ayam dihargai Rp55.000 per bak serta gula pasir hanya Rp14.850 per kilogram. Ratusan warga dan ASN nampak antri dan mereka harus terlebih dahulu mendapatkan kupon sebelum bisa membeli kebutuhan bahan pokok sesuai yang dibutuhkan. Ibu Ei Yakob, seorang ibu rumah tangga, mengaku senang dengan pasar murah ini karena sangat membantu dan sangat meringankan ekonomi keluarga di saat momen Natal dan Tahun Baru ini. Hari ini udah belanja, Bu? Sudah. Sudah ya? Ada beli apa aja hari ini? Beras, minyak, gula, bawang merah, bawang putih, telur. Oke. Harganya berapa tadi belanja, Bu? Beras kena 49.000, 5 kilo, 2 merpati. Oke. Kalau telur? Telur 55.000. Telur 55, satu baki. Oke. Kalau bawang putih, bawang merah, Bu? Bawang merah 33.000, bawang putih 22.000. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang, gerakan pangan murah sudah menjadi program pemerintah sepanjang tahun 2025 ini, apalagi jelang Hari Raya Besar Keagamaan seperti Natal sekarang ini. Memang kita siapkan harga untuk menuju Natal dan Tahun Baru ini harga spesial. Ya. Harga beras itu turun sampai 30 ribuan. Ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lain juga semua turun rata-rata di bawah 5.000. Jadi ini cukup untuk masyarakat berbelanja dan dia bisa belanja 2 kali lipat dari harga di luar ya turunnya. Itu sebabnya kita tetap harus jaga kestabilan harga ini dan sampai akhir tahun kita akan lakukan gerakan pangan murah ini untuk kepentingan masyarakat. Program Gerakan Pangan Murah tidak hanya di Kota Manado saja, namun rutin digelar di sejumlah kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Mobagu bersama instansi terkait menggelar inspeksi mendadak di sejumlah pangkalan LPG dan pasar tradisional di Kota Mobagu Sabtu pekan lalu. Sidak ini dilakukan di tengah keluhan masyarakat Kota Mobagu yang kesulitan mendapatkan gas LPG subsidi ukuran 3 kg. Sejumlah pangkalan LPG yang didatangi tampak dipenuhi antrean panjang warga yang datang sejak pagi rela menunggu demi mendapatkan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan LPG tidak hanya dirasakan warga Kota Mobagu saja, namun juga dirasakan masyarakat dari daerah tetangga.
Erna, salah satu warga dari Kabupaten Bolaang Mengenu Timur bilang terpaksa datang ke Kota Mobagu karena di wilayah tempatnya tinggal gas LPG ukuran 3 kg sulit diperoleh di pangkalan resmi. Gas LPG hanya tersedia di warung dengan harga mencapai Rp30 hingga Rp35.000 per tabung. Antri sini kenapa Bu? Di Bongkudesos? Sekarang so habis di sana, so baron sampai di apa semua sudah nggak ada. Jadi so datang sini. Jadi Ibu jauh-jauh datang ke sini cuma dapatkan gas. Berapa tabung Ibu bawa Bu? 2 tabung. Itu Ibu pakai sendiri atau Ibu jual Pakai ulang? sendiri lantaran sunya nggak ada pas sementara goreng ikan habis. Banyak makanan di sini. Bu, kalau di warung di sana jual berapa Bu? Di warung kalau begini, dorang ambil di pangkalan 20, 30, 35 dorang jual. Wali Kota Kota Mobagu Weni Gai bilang stok LPG di Kota Mobagu aman. Bahkan kuota LPG telah ditambah hingga 60% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya umat Nasrani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Namun tingginya permintaan menjadi pemicu LPG menjadi langka. Wali Kota juga menegaskan pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran LPG. Jika ditemukan adanya pangkalan yang menjual LPG di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp18.000 per tabung, maka akan ditindak tegas sesuai aturan. Beberapa tempat tadi kami telah kunjungi, LPG sekarang lagi disalurkan bahkan ditambah 60% dari kuota normal, ditambah 60%. Memang terjadi antrian karena secara regulasi tidak ada pembatasan yang mengharuskan tempat-tempat mana saja atau masyarakat-masyarakat mana saja yang bisa mengakses pengambilan tabung subsidi. Kami hanya memperketat untuk menghimbau masyarakat ketika mengambil tabung tersebut tolong untuk tidak dijual lagi. Selain melakukan sidak, pemerintah Kota Mobagu bersama Forkopimda juga memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Hasilnya harga bumbu dapur relatif stabil, meskipun beberapa komoditas mengalami kenaikan, namun masih dalam batas wajar. Rawan Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sorotan dari Sulawesi Tengah, saudara anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati melakukan kunjungan di Kota Palu Senin siang. Kunjungan itu untuk memastikan stok BBM, gas LPG, dan listrik aman dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Setelah melakukan kunjungan ke PLTU Palu, rombongan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas melanjutkan kunjungan ke salah satu pangkalan gas LPG di Kota Palu pada Senin siang. Mereka berbincang dengan pemilik pangkalan dan melihat langsung penyaluran serta ketersediaannya di pangkalan itu. Usai dari situ, rombongan BPH Migas melanjutkan ke salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Muhammad Yamin, Palu. Rombongan itu dipimpin anggota Komite BPH Migas yang juga menjabat sebagai Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Nataru, Erika Retnowati. Di SPBU, Erika meninjau penyaluran BBM serta memastikan pengisian sesuai dengan standar yang ada. Didampingi pejabat dari PLN Cabang Palu dan Pertamina, Erika bilang stok BBM, gas LPG, dan listrik saat perayaan Natal dan Tahun Baru berada dalam kondisi aman. Stok itu secara rata-rata adalah 6,5 hari, 6,5 hari, itu sangat cukup. Itu adalah yang berada di PBBM, dan kami kemarin tahu sudah ada kapal yang sedang disidak, artinya sedang ditambahkan suplainya gitu ya. Apabila itu sudah selesai, itu bisa sekitar 8 hari. Jadi itu sudah merupakan stok yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Ya. Kemudian LPG juga demikian, stoknya sekitar 6,5 hari, dan itu juga akan ada penambahan menjadi sekitar 8,5 hari. Itu juga sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat di Palu, Donggala, dan sekitarnya. Pihak Pertamina juga meyakinkan ada antisipasi ketika terjadi cuaca buruk saat penyaluran dari jalur laut ataupun jalur darat. Begitu juga teknis antisipasi ketika terjadi antrean panjang di SPBU. Listrik untuk di Kota Palu juga dipastikan aman. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran perayaan serta libur Natal dan Tahun Baru, Polda Gorontalo mengerahkan ribuan personel gabungan di berbagai titik strategis dan objek vital. Selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Gorontalo juga menyediakan 14 pos pengamanan, 7 pos pelayanan, serta 5 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Gorontalo.
Demi memberikan rasa aman dan kenyamanan selama Nataru, Polda Gorontalo mengerahkan hingga 1.400 personil gabungan terdiri dari TNI, Polri, Basarnas hingga petugas perhubungan. Ribuan personil ini akan ditempatkan di berbagai titik strategis maupun objek vital seperti tempat ibadah, bandara, terminal hingga pelabuhan. Sebanyak 14 pos pengamanan, 7 pos pelayanan, serta 5 pos terpadu didirikan dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kepala Biro Operasi Polda Gorontalo bilang, ribuan personil gabungan ini fokus pada pelayanan kepada masyarakat yang akan mudik dan merayakan Natal. Tetap menggunakan helm, tetap menggunakan atribut yang benar. Paradigma baru ini adalah paradigma bukan operasi lalu lintas, tapi operasi kenyamanan sosial dan spiritual. Kita membantu rekan-rekan masyarakat yang akan melakukan ibadah, misa Natal maupun misa Tahun Baru maupun pergantian malam Tahun Baru. Ya, sehingga polisi ada di mana-mana dan kita turun ke lapangan untuk membuat masyarakat nyaman dan aman. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo juga bilang akan mengerahkan personil di sejumlah titik rawan kemacetan, khususnya saat perayaan malam Tahun Baru. Pelayanan masyarakat yang akan melaksanakan rekreasi maupun perayaan Tahun Baru. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, jadi jalan yang mana saja yang di situ akan dilaksanakan perayaan, contohnya mungkin di Wartaburni ataupun di Panjaitan, sehingga nanti akan kami siapkan rekayasa lalu lintas sehingga masyarakat tidak terjebak di jalan tersebut. Jadi harapannya nanti akan tersebar dan jalan juga tetap masih bisa dilalui dengan lancar oleh pengguna jalan yang lain. Warga pun dihimbau agar dapat melaksanakan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru dengan tertib serta tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Gorontalo bersama tim gabungan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kelayakan armada angkutan transportasi darat jelang mudik Natal dan Tahun Baru. Dari hasil pemeriksaan, seluruh armada di Gorontalo dipastikan aman dan layak untuk melayani mudik dengan perkiraan lonjakan pemudik hingga 4%. Menghadapi mudik libur Natal dan Tahun Baru, BPTD Kelas 2 Gorontalo kini mulai menyiagakan personil di masing-masing posko terpadu, mulai dari terminal hingga pelabuhan penyeberangan. Tak hanya personil, BPTD Gorontalo juga telah melakukan ramcek atau pemeriksaan dan pengawasan kelayakan seluruh armada yang akan melayani pemudik. Pemeriksaan ini dilakukan demi memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik selama di perjalanan nanti. Satu persatu moda transportasi darat seperti bus di Terminal Kota Gorontalo diperiksa petugas dengan teliti. Kepala BPTD Kelas 2 Gorontalo bilang, pemeriksaan juga dilakukan terhadap operator atau supir bus agar menjamin keselamatan pemudik. Hingga kini, BPTD telah memeriksa lebih dari 300 kendaraan transportasi darat dan 56 bus yang akan melayani mudik Nataru. Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh armada pun dinyatakan layak dan aman. BPTD mengaku tak segan-segan memberikan sanksi administrasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Kita melakukan ramcek, kelaikan kendaraan, ya, bus akap khususnya, ya, itu kita sudah melakukan 356 ya, terhadap kendaraan, tapi untuk yang angkutan bis sendiri akap itu ada 56 bis, ya. Dan prediksinya mungkin untuk kenaikan penumpang itu 4% ya kalau di jalan raya. Untuk kendaraan sekitar 19%. Tentunya ada beberapa yang dengan catatan ya, tapi secara umum bis yang dioperasikan itu memenuhi persyaratan kelaikan jalan ya. Nah, catatan-catatannya adalah ada yang bersifat administratif ya, administratif terkait dengan kartu pengawasan. Nah, itu tentunya secara administratif kita ingatkan untuk dilakukan pengurusan administrasi. Sementara untuk kelaikan teknis kita ada punya beberapa tenaga penguji ya. Nah, ini yang bersifat minor ya, itu
kita berikan catatan untuk segera dilengkapi. BPTD Gorontalo juga memperkirakan pada mudik Nataru kali ini akan mengalami lonjakan penumpang hingga 4%. Meski akan menghadapi lonjakan pemudik, BPTD menegaskan seluruh armada yang tersedia dipastikan masih memenuhi kapasitas dan kebutuhan penumpang. Puncak arus mudik melalui transportasi darat pun diperkirakan terjadi pada 24 Desember 2025. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Informasi Gubernur umumkan UMP Sulut tahun 2026 naik 6,01% akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengumumkan besaran upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026. Adapun besaran UMP di Sulawesi Utara sebesar Rp4.2.630 atau naik 6,01% dari UMP tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi tahun 2026 senilai Rp4.2.630. Pengumuman besaran UMP disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus di Wisma Negara Bumi Beringin Provinsi Sulawesi Utara Sabtu sore pekan lalu dengan didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah beserta Dewan Pengupahan Sulawesi Utara. Adapun keputusan UMP Sulut tahun 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2025 tentang UMP dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2026. Sementara untuk besaran upah minimum sektoral provinsi atau UMSP Sulut ditetapkan senilai Rp4.102.696. Pemerintah daerah berharap dengan ditetapkannya UMP dan UMSP tahun 2026 dapat meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan peningkatan daya beli bagi para buruh serta kenyamanan bagi para investor dan pengusaha. Upah minimum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sebesar Rp4.2.630 menggunakan alfa 0,8 dengan pengalian 6,018%. Kenaikan Rp205. Penetapan UMP ini mendapatkan respon dari perwakilan buruh di Sulawesi Utara yang menilai penetapan UMP ini telah berdasarkan kesepakatan bersama melalui Dewan Pengupahan Provinsi. Kami Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Buruh, Serikat Pekerja menanggapi bahwa apa yang diumumkan oleh Pak Gubernur YSK tentang upah minimum provinsi Sulawesi Utara 2026 adalah merupakan sebuah upah minimum yang sudah disepakati dengan baik, karena yang disampaikan beliau itu bukan disampaikan beliau oleh Pak Gubernur sendiri, tetapi itu melalui satu kesepakatan tadi pagi dilakukan bersama dengan Apindo dan Serikat Buruh Serikat Pekerja. Beliau duduk sebagai salah satu mediator yang memediasi kami. Dengan ditetapkannya besaran UMP tahun 2026, para pengusaha wajib mematuhi dan memperlakukan UMP tersebut kepada pekerjanya, terutama bagi pekerja lajang atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Yana Mega Singal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang akhir tahun, Kantor Pos Indonesia Cabang Manado masih menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat menyusul adanya tambahan penyaluran BLTS Kesra tahap 3. Setelah menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra tahap 1 dan 2, Kantor Pos Cabang Utama Manado kini menyalurkan BLTS Kesra tahap 3. Penyaluran BLTS Kesra tahap 3 ini dimulai dilakukan 17 Desember yang lalu dengan sasaran sebanyak 9.543 keluarga penerima manfaat. 9.000 KPM ini merupakan sasaran baru yang datanya diterima PT Pos Indonesia Cabang Manado.
Ketua Satuan Tugas Penyaluran BLTS Kesra Kantor Pos Cabang Manado Umar Idrus bilang, penyaluran BLTS Kesra tahap 3 ini sudah mencapai 65% dari total KPM. Susulan tahap 3 untuk BLTS Kesra Sulawesi Utara sebanyak 9.453 KPM yang akan pembayarannya berlangsung sampai dengan tanggal 23 Desember 2025. Saat ini kita tengah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar supaya penyaluran BLT Kesra ini khususnya yang batch 3 ini bisa tersalurkan sebelum tanggal 25 Desember tahun 2025 sehingga masyarakat penerima atau KPM penerima ini bisa memanfaatkan dana tunai BLTS ini sebelum tanggal 25 Desember nanti. Dari pantauan Kompas TV di kantor pos cabang utama Manado, hingga Sabtu siang, sejumlah penerima antri dengan tertib untuk melakukan pencairan BLTS Kesra. Pada pencairan BLTS Kesra kali ini, kepadatan antrian sudah tidak terlihat jika dibandingkan pada penyaluran tahap 1 di bulan November lalu. Warga penerima mengaku bantuan sosial ini akan dimanfaatkan untuk menyambut Hari Raya Natal dan ada juga yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar biaya kesehatan. Mengambil uang bantuan bansos dari kantor pos. Itu nilainya berapa yang diterima hari ini, Bu? 900.000. Oh iya. Nah, Bu, nanti akan dimanfaatkan untuk apa BLTS ini? Untuk pas mau Natal, belanja untuk keperluan Hari Raya. Oke, Kak. Bu, Ibu Petangga pandang dengan ada bantuan ini dari pemerintah seperti apa? Kami sangat bersyukur, terima kasih. Hari ini yang diterima berapa? Baru hari ini, 900. Oh ya, sudah diterima tadi ya? Sudah. Prosesnya bagaimana tadi? Cepat atau? Cepat. Oh iya. Omahnya bawa apa tadi? KTP. Oh iya, jadi langsung menerima dari petugas ya? Iya. Adapun penyaluran BLTS Kesra tahap 3 ini dijadwalkan sampai tanggal 23 Desember mendatang. Yana Mengkesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Dinas Kesehatan Pemkab Minahasa Utara menyampaikan hasil laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado terkait kasus keracunan makan bergizi gratis di SPPG Air Madidi Atas yang menimpa ratusan siswa di SMP Negeri 2 Air Madidi. Hasil lab BB POM tidak ditemukan adanya cemaran dalam sampel makanan yang diambil di SPPG Air Madidi Atas. Dalam pemeriksaan sampel tersebut, BPOM Manado mengambil 5 sampel makanan yakni nasi putih, sayur tumis, buah campur, ayam saus sarden, serta tempe mendoan. Pada 5 sampel tersebut didapatkan tidak mengandung cemaran mikroba Bacillus cereus dan tidak mengandung cemaran boraks, formalin, logam berat arsen, sianida atau histamin. Secara garis besar, mereka telah melakukan pemeriksaan dan sampel-sampel itu diurai. Dari sampel-sampel yang telah diurai tidak ada indikasi kalau kita makan makanan itu tercemar sehingga dapat menyebabkan kejadian masalah di tubuh kita. Kesimpulannya begitu yang kami terima. Konferensi terpisah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Air Madidi Atas, Brian Welong bilang saat ini tengah menunggu instruksi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional terkait operasional kembali SPPG ini. Hasil dari BPOM itu kita kan diuji 5 sampel. Jadi 5 sampel itu dia ditemukan tidak mengandung cemaran. Jadi untuk itu hasil dari BPOM juga kita sudah sampaikan ke pusat. Jadi kita tinggal menunggu lagi surat untuk operasional kembali dari BGN. Jadi sejauh ini sekalipun sudah keluar rilis resmi dari laboratorium yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya cemaran, operasional SPPG masih belum berlanjut ya atau bagaimana? Iya, masih belum operasional. Jadi kita tinggal menunggu surat balasan dari pusat. Setelah hasil laboratorium tersebut diterima, Pemkab Minahasa Utara menyerahkan kewenangan pengoperasian SPPG Air Madidi Atas kepada Badan Gizi Nasional. Yana Mengkesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Majelis Disiplin Profesi menyatakan dokter spesialis kandungan dan kebidanan Dr. Siti Nariman Korompot tidak bersalah atas dugaan malpraktik. Putusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Fatimah Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Senin siang.
Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Fatima Kota Mobagu, Sulawesi Utara menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan malpraktik yang sebelumnya dituduhkan kepada dokter spesialis kandungan dan kebidanan Dr. Siti Nariman Korompot. Konferensi pers ini berlangsung di ruang pertemuan RSIA Kasih Fatima Kota Mobagu, Kelurahan Kota Bangun, di mana dalam konferensi pers tersebut, manajemen rumah sakit membacakan sejumlah poin penting berdasarkan amar putusan Majelis Disiplin Profesi. Hasil putusan Majelis Disiplin Profesi tidak ditemukan adanya dugaan malpraktik yang dilakukan Dr. Siti Nariman Korompot, di mana seluruh tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Disiplin Profesi MDP telah membacakan amar putusan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin dan malpraktik medis terhadap Dr. Siti Nariman Korompot. Berdasarkan putusan resmi tersebut, MDP menyatakan bahwa 1. Seluruh tindakan medis dan tindakan operatif yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Kedua, tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi. Yang ketiga, tidak terbukti adanya malpraktik medis. Dengan demikian, Dr. Siti Nariman Korompot dinyatakan tidak bersalah dan telah menjalankan praktik kedokteran secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Meski telah dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Disiplin Profesi, namun Dr. Siti Nirmana Korompot tetap menghormati dan mematuhi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait laporan pihak korban di Polres Kota Mobagu. Pihaknya juga sudah menempuh jalur hukum lain dengan melakukan pra-peradilan di pengadilan setempat sebagai upaya memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas perkara yang dihadapi. Langkah selanjutnya, karena ini sudah didahului oleh rekomendasi dan sudah dilaporkan oleh pihak terlapor ke polisi, maka kami rumah sakit akan tetap mengikuti jalur yang sudah memang dilaporkan, tetapi ini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada satu dari alat bukti yang sudah terbantahkan, yaitu amar putusan dari MDP. Karena itu adalah dasar dari keluarga untuk menuntut saya sebagai DPJP atau penanggung jawab dan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan operasi. Dengan adanya amar putusan MDP, pihak rumah sakit berharap masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang terkait kasus tersebut. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi dari daerah Indonesia Timur diantaranya hendak ambil paket ganja 2 pemuda diciduk polisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari berhasil menangkap 2 orang pemuda saat hendak mengambil paket narkotika jenis ganja di sebuah jasa pengiriman barang di kota Kendari. Dari tangan keduanya polisi menyita 1 kilogram lebih ganja. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari bersama Bea Cukai menahan 2 orang pemuda yang baru saja hendak mengambil sebuah paket yang ternyata berisi narkotika jenis ganja di sebuah tempat jasa pengiriman barang di Jalan Samrotulangi, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari pada Minggu malam 21 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WITA. Kedua pemuda yang ditangkap itu masing-masing bernama Muhammad Iqmal Al-Syawal berusia 24 tahun dan Muhammad Akbar Al-Fasya berusia 26 tahun. Dari tangan keduanya polisi menyita 1 paket besar diduga berisi ganja dengan berat total 1,13 kg. Polisi kemudian melakukan interogasi terhadap keduanya di lokasi penangkapan guna mengetahui dari mana asal barang haram itu dikirim melalui paket. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari AKP Andi Muzakir Musni mengatakan penangkapan kedua tersangka berdasarkan informasi Bea Cukai Kendari terkait adanya pengiriman paket ganja ke kota Kendari. Jadi informasi dari Bea Cukai kami bersama dan telah kita lanjuti bersama tim dari kemarin kita ketemu langsung dari pihak
Diki belum tiba barang, nanti pada saat pagi tiba barangnya, dan tetap kita berlanjuti kita sementara target yang akan menjemput. Jenis barang ganja, berupa ganja, beratnya sekitar 1 kilo 10 gram. Dari pengakuan kedua tersangka, ganja itu dikirim oleh seorang narapidana di Lapas Makassar. Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari masih melakukan pengembangan kasus itu guna mengungkap pengirim ganja kepada kedua tersangka. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sorotan masih dari Sulawesi Tenggara, saudara, tangis haru keluarga mewarnai pemberangkatan prajurit TNI dari Batalion Infanteri 725 Woroagi Kendari ke daerah penugasan untuk menjaga wilayah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini pada Senin 22 Desember 2025. Prajurit TNI itu akan bertugas menjaga daerah perbatasan selama 1 tahun. Tangis haru keluarga tidak terbendung saat prajurit TNI dari Batalion Infanteri 725 Woroagi diberangkatkan ke medan tugas untuk menjaga daerah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Para keluarga, baik itu istri, orang tua, dan sanak saudara, larut dalam kesedihan karena ditinggalkan anggota keluarga mereka untuk mengemban tugas negara. Sebanyak 450 personil Batalion Infanteri 725 Woroagi diberangkatkan ke Provinsi Papua untuk menjaga daerah perbatasan dengan Papua Nugini. Tetapi harus merelakan karena demi tugas bangsa dan negara. Berikan semangat saja untuk suami biar tugasnya lancar. Kita mendapat kabar pertama bahwa suami akan ditugaskan di perbatasan seperti apa? Sedih sebenarnya, sedih, tapi sudah sudah jadi tanggung jawab resiko jadi istri prajurit, jadi harus merelakan dengan dengan senang hati saja. Harapannya suami tempat tugas seperti apa dari istri? Tugasnya berhasil, lancar, sehat-sehat di sana bersama semua rekan-rekan, sama komandan dan semua kembali selamat dan tidak kurang satu apa. Pelepasan personil penjaga perbatasan itu dilakukan Komandan Korem 143 Haluoleo Kendari di Pelabuhan Bungku Toko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Mereka diberangkatkan ke Papua menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut, yakni KRI Teluk Amboina 503. Komandan Korem 143 Haluoleo Kendari, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto mengatakan, penugasan ke daerah operasi merupakan wujud pengabdian dan kehormatan bagi seorang prajurit kepada bangsa dan negara. Melaksanakan upacara pengantaran dalam rangka melaksanakan kegiatan latihan Pratugas 2 di Pusdik Pasus di Batu Jajar, sekaligus juga upacara pengantaran untuk melaksanakan tugas Satgas PAM di Papua. Karena nanti setelah melaksanakan latihan Pratugas di Pusdik Pasus selama 30 hari, itu mereka akan langsung dikirimkan ke daerah operasi. Untuk penempatannya di daerah Papua Pegunungan, jumlahnya 450 orang. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri 725 Woroagi akan berada di Papua selama 1 tahun untuk melaksanakan tugas sebagai penjaga perbatasan negara. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke Papua, saudara. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura mengamankan 4 unit mobil yang diduga melakukan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar dengan memodifikasi tangki mobil dan menggunakan plat mobil palsu. Dalam sidak yang berlangsung, Satpol PP Kota Jayapura mengamankan 4 unit mobil yang melakukan pengisian berulang kali dengan maksud menimbun BBM subsidi jenis solar. Kendaraan-kendaraan ini sengaja dimodifikasi tangki dan mengganti plat mobil setiap melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar. Selain itu, kendaraan-kendaraan ini membeli BBM dengan barcode yang berbeda, sehingga pengisian BBM jenis solar mencapai hampir 200 liter per hari. Menyikapi penimbunan BBM subsidi ini, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memerintahkan agar mobil yang kedapatan memodifikasi tangki dan melakukan pengisian BBM secara berulang kali akan ditindak tegas. Kita sudah rapat dengan Pertamina bahwa berkaitan dengan solar subsidi. Nah, kita harap supaya kalau ada mobil yang tangkinya dimodifikasi sehingga
menyebabkan kesediaan yang satu hari itu ada yang bisa sampai jam 8, perhitungannya sampai jam 9 malam, dia hanya bisa selesai di jam 7. Itu akibat dari karena ketersediaan, dan juga ada mobil-mobil Star Wagon yang mereka tidak operasi pelayanan, tetapi mereka hanya mengambil solar dalam satu hari bisa 2-3 kali dan mereka jual. Nah, ini yang kita akan minta untuk Pertamina dan termasuk pompa-pompa bensin untuk lebih selektif lagi supaya jangan sampai terjadi itu dan menyebabkan antri yang panjang di jalan-jalan di semua pompa bensin yang ada di Kota Jayapura. Selain itu, Wali Kota meminta Pertamina dan SPBU untuk lebih selektif dalam melayani pengisian BBM terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang kali. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Sorotan lain dari Makassar, saudara, selama masa arus mudik Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Jelang Natal, jumlah penumpang datang lebih banyak dibanding keberangkatan. Arus kedatangan ini didominasi oleh penumpang dari sejumlah daerah, yakni Bau-Bau, Labuan Bajo, dan Parepare. Sementara itu, arus keberangkatan terpantau memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan kedatangan. Arus keberangkatan tertinggi dari Makassar adalah menuju Bau-Bau, Tanjung Perak, Maumere, dan Labuan Bajo. Ya, diprediksi untuk tahun ini ada berkisar 551.919 penumpang, tapi ternyata kalau ngelihat kondisi sekarang itu mengalami cenderung dengan stabil penumpangnya. Karena kita ngelihat juga pergerakannya kedatangan di Pelabuhan Makassar ini sendiri untuk Sulawesi Selatan cenderung untuk debarkasi atau kedatangan itu cenderung lebih banyak daripada penumpang yang meninggalkan Makassar. Karena kalau turun 900 itu sekitar yang meninggalkan Makassar sekitar 600 penumpang itu per call kapal. Pak, apakah prediksi kenaikan berapa persen di tahun ini terrealisasi atau seperti apa, Pak? Ya, kita ngelihat karena hari ini masih di -3, kalau ngelihat masih tetap stabil. Prediksi awal memang kita mengalami kenaikan sekitar 0,8% untuk tahun ini di 2025, tapi ternyata sampai hari ini memang masih cukup lancar, kondusif. Puncak arus balik sendiri diprediksi akan jatuh pada tanggal 5 Januari 2025. Linda Wirawan, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewoh, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.